sound of a beautiful chorus, holding to the feeling you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. But she rings on me when I was so heavy. Pour on a sin for me. Kan kita dari mahasiswa Muhammadiyah Mataram. Nah, kebetulan kita datang di sini kemarin udah bersurat juga sesuai dengan prosedur saling menghargai antara mahasiswa dan dinas BPK SDM. BKPSDM. Ya, supaya kita bisa diterima dengan baik. Tujuan kita ini kan untuk memenuhi syarat tugas kuliah dari dosen pembimbing kita, Pak Yudi Lesanata SIP MIP. Nah, kita juga dari jurusan Fisipol ya. Ilmu pemerintahan lebih tepatnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita cuman hanya ingin sharing lah, saling diskusi terkait dengan bagaimana sih kinerja, konsep kinerja di BPK SDM. Nah, kira-kira begitu. Nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Jika kita tidak paham maka kami ingin bertanya bagaimana sih ini, nanti sharing lah, diskusi. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman saya, Pak. Baik, saya Dua pertanyaan aja. bagaimana kinerja BKP SDM dalam menangani jika ada ASN atau PNS yang melanggar aturan yang sudah disepakati dengan sumpah serah jabatan? Misalnya ASN tersebut menyalahgunakan wewenangnya dengan membeberkan informasi secara sembarangan demi kepentingan pribadi. Jadi ASN itu atau PNS itu ada aturan mainnya. Yang pertama apa menjadi dasar hukumnya dulu Undang-Undang ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang ASN. Kemudian terkait dengan disiplinnya, sekarang ada peraturan baru, peraturan pemerintah tentang peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, aturan mainnya PNS itu berkisar antara dua aturan itu. Terkait dengan apa yang disampaikan Mbak siapa namanya? Mbak Rahma tadi terkait dengan kalau ada PNS yang menyalahgunakan wewenang ya. Dalam Undang-Undang ASN itu PNS yang menyalahgunakan wewenang itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Tapi ketika ada kaitannya dengan informasi itu, ada juga aturannya di PP 94 itu tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kalau sekiranya dia berdampak buruk untuk BKPSDM lah intinya, itu ada hukumannya tingkat sedang. Berdampak buruk untuk pemerintah secara keseluruhan, maka itu bisa diberhentikan. Mekanisme pemberhentian ada hukuman disiplinnya tentu ada. Yang pertama kita harus panggil dia, minta keterangan, kita cari alat bukti. Kita ada tim khusus yang menangani ini, namanya tim penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS. Itu nanti PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin itu, pelanggaran yang tadi Mbak sebutkan itu kita panggil dia. Panggil, kita minta keterangannya benar dia tidak berbuat, pengaruhnya apa ke negara dan lain sebagainya. Kita cari alat bukti juga dan lain sebagainya. Kalau dia terbukti maka kita menjatuhkan hukuman. Hukuman yang terberat itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Itu bahasa kasarnya pecat gitu ya. Nah, itu. Hukuman ada hukuman sedang, hukuman ringan, hukuman berat. Ada 3 jenis hukuman PNS.
Itu ada aturannya di Undang-Undang ASN dan juga PP 94 nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS itu. Jawabannya ada di situ. Kita analisa hukuman yang tepat untuk jenis hukuman yang ini, pelanggaran yang ini apa, nanti kita ada analisis juga, kita analisis dulu, tidak sembarangan hukum. Dia terbukti pelanggaran yang hukuman yang tepat itu apa, nanti kita analisis berdasarkan aturan hukum seperti itu. Kan di BPSDM ini kan berbicara masalah tentang ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia. Nah, kalau pengembangan sumber daya manusia yang bagaimana? Pengembangan sumber daya manusia yang kita kembangkan di sini adalah PNS itu. PNS ya. PNS di Kota Mataram, pemerintah daerah Kota Mataram. Pemerintah daerah Kota Mataram itu kan punya sekitar 5.000 PNS. Itu terdiri dari guru SD, guru SMP, PNS yang di dinas-dinas yang dibawahi oleh wali kota ini. Itu jumlahnya sekitar 5.000 lebih. Nah, itu yang harus kita kembangkan SDM-nya. Ya, bagaimana cara mengembangkan SDM? Ada namanya bidang diklat di sini. Bidang diklat itu yang bertugas untuk memberikan pelatihan, mengupgrade kemampuannya dia, memberikan beasiswa untuk sekolah lagi, mencarikan informasi tentang sekolah, diklat, pelatihan, supaya PNS itu semakin pintar lah itu. Pengembangan ini itu yang dimaksud. Ada juga pengembangan untuk diri sendiri, ada namanya pengembangan karir. Pengembangan karir itu ada juga yang bidangnya tersendiri. Bidangnya itu dia ini PNS ini nanti berpotensi jadi apa, akan dikembangkan karirnya, naik jabatannya, naik pangkatnya dan lain sebagainya, seperti itu. Pengembangan semacam itu. Yang pada akhirnya itu adalah tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu tujuan intinya adanya pemerintah ini kan, untuk mengatur dan melayani masyarakat. Itu tujuan intinya. Jadi pengembangan manusia yang ada, PNS yang ada di Mataram ini dikembangkan sedemikian rupa, diberikan pelatihan, diberikan pendidikan, diberikan apalah ilmu-ilmu lah ya, supaya tujuan akhirnya pelayanan kepada masyarakat itu meningkat. Gitu. Ya, gimana? Ada beberapa masalah yang sering dihadapi, ialah terjadi proses keterlambatan dalam proses pemberkasan pensiun atau PNS yang sudah meninggal dunia. Apa alasan atau kendala yang dihadapi BPK SDM sehingga masalah tersebut ada? Banyak, kendala teknisnya banyak. Kita pertama BPK SDM ini jumlah sumber daya manusianya juga terbatas. Yang kita layani itu PNS-nya banyak. Kemudian kendala teknis itu kadang-kadang ketika petugas yang menangani pensiun itu tadi diberikan tugas lain. Kan bukan hanya pensiun yang diberikan tugas lain. Dan pengusulan pensiun itu bukan hanya urusan di sini saja. Bukan urusannya di Pemkor saja, dia harus diurus di pusat, di BKN namanya, Badan Kepegawaian Negara. Jadi bukan sampai di sini dikeluarkan SK pensiun yang tidak sampai situ, harus diproses ke pusat. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke kantor regionalnya di Denpasar. Nah, di sana juga pasti ada kendala teknis. Kalau dia lama pasti ada kendala teknis, entah itu dia karyawannya mungkin sedang ada tugas lain sama seperti kita. Itulah yang membuat terkadang ya, enggak sering, terkadang terjadi keterlambatan itu karena kendala teknis semacam itu. Mana? Ada lagi? Apalagi silakan tanyakan. Silakan ditanyakan, sebisa saya jawab ya. Menurut pengalamannya. BPK SDM ini BKP SDM ini ada nggak untuk memberhentikan pegawai, misal jika ada pelanggaran? Yang berhak memberhentikan pegawai itu PPK namanya, pejabat pembina kepegawaian. Itu hukuman terberat bagi PNS yang memberhentikan pegawai itu. PPK di Kota Mataram ini adalah wali kota. Adapun di BKP SDM ini kebetulan saya membidangi itu hanya mengurus aspek administrasinya saja. Misalnya saya layangkan surat pemanggilan, kita periksa dengan tim kan begitu. Tim ini menemukan bukti bahwa ini terjadi pelanggaran kan. Ini ternyata PNS ini belagu, bermasalah, harus dipecat. Kita berikanlah rekomendasi itu ke wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian. Nah, wali kota itulah nanti yang mengeluarkan
SK pemberhentian itu. Nah, seperti itu. Berarti ada banyak pertimbangan pelanggaran ya Pak? Banyak Pertimbangan. banyak pertimbangan, banyak jenis hukuman juga banyak. Jenis hukuman disiplin itu banyak. Secara umum ada 3 jenis hukuman: hukuman berat, sedang, ringan. Ya. Ringan itu teguran lisan, teguran tertulis, teguran pernyataan tidak menyenangkan, puas. Kemudian hukuman ringan itu ada kalau sekarang berubah. Kalau yang aturan dulu ada penurunan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala. Kalau sekarang pemotongan penghasilan tambahan. Dipotong penghasilannya ada yang dipotong selama 3 bulan, ada yang dipotong selama 6 bulan sampai setahun. Ya. Hukuman berat itu diturunkan jabatannya, dinonjolkan, tadinya sudah jadi kepala ini ya. Turunkan dari jabatannya. Itu hukuman berat, termasuk pemberhentian itu. Ya. Itu hukuman berat juga itu. Iya Pak, mungkin karena banyak anggota mungkin itu saja dari kita Pak. Iya. Supaya Ada yang lain lagi? Masih ada Ada di luar. Iya. 2 kelompok lagi. Cuma Temanya sama. sama sih. Berarti jawaban sama nanti. Iya. Ya sudah. Nah, Ya. terima kasih banyak Oke. Anda. Ya. Saya mengucapkan terima kasih Ya. atas perhatian dan terimanya kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh foto bersama. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mahasiswa Muhammadiyah Mataram semester 3. Kebetulan kita ada tugas kuliah observasi dan penelitian dalam bentuk penelitian untuk bisa melihat bagaimana kita mengetahui kinerja KPU, karena memang kita di jurusan ilmu pemerintahan Fisipol. Kita juga ingin mengetahui sedikit terkait dengan sistem kinerja, fungsi, bagaimana cara penerapannya di KPU. Kira-kira begitu dari kita. Kebetulan saya dari ketua kelompok atas nama Sukirwan dan ini teman-teman 2 orang yang hadir. Mungkin bisa dijawab nanti oleh ayah Anda terkait dengan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh kita. Ini adalah salah satu memenuhi tugas kuliah kita. Untuk yang bertanya mungkin bisa langsung ya, Pak? Yang pertama dari saya dulu Pak. Yang pertama, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu baik di tingkat daerah maupun provinsi. Kalau secara normatif ini kan panjang ya. Tentu saya juga tidak menghafal 1, 2, 3. Yang pasti bahwa tugas kita di KPU tingkat bawah ini melaksanakan apa yang menjadi program-program tugas yang diberikan oleh KPUI, termasuk penyelenggaraan anggaran, tahapan, kemudian sosialisasi untuk mensukseskan pemilu ataupun pemilihan. Ini juga simulasi, termasuk undang-undang kita ya, ini hasil segala macam. Mau diligit lagi kan ada di komentarnya. Mungkin bisa penerapannya undang-undang sedikit. Kalau misalnya Undang-undang nomor berapa misalkan? Undang-Undang 7, kalau bicara masalah kalau dikatakan Undang-Undang 10 dan ada ini. Sejauh ini tidak ada perubahan karena kemarin kita mengusulkan perubahan dari SPP yang punya kewenangan tidak mau mengubah.
hak di undang-undang itu hak bukan kewajiban. Kita tidak ada seperti Australia dan sebagainya mereka kewajiban. Kalau kita ada hak, namanya hak itu boleh memilih atau tidak. Tapi kita mengharapkan tingkat partisipasi semakin tinggi, semakin bagus. Karena biasanya tingkat partisipasi itu kita juga tingkat legitimasi orang-orang yang Bagaimana sih kinerja KPU dalam pilkada? kalau bicara bagaimana kinerja Kayak gini, Lawan. Lawan. ada risetnya. Kita ini kan Surai gini. sejauh ini kalau variabelnya pada tingkat partisipasi ya, kita cukup tinggi tingkat partisipasi. Berapa tingkat partisipasi kita Pak? 68 di pilkada itu naik dari 45 naik dari 45%. Jadi kalau variabelnya pada partisipasi itu kinerja KPU bisa dikatakan baik, tapi ini kan subjektif karena dari KPU yang ngomong. Hanya saja kalau bicara statistik statistik dari 45 ke 68 tadi ya, ke 68 itu ada peningkatan partisipasi. Artinya kerja-kerja KPU untuk sosialisasi atau untuk secara teknis agar surat suara itu tidak rusak, misalnya karena kesalahan bos, itu bisa kita di situ bisa kita lihat bahwa KPU sudah bekerja dalam sosialisasi. Karena biasanya semakin sedikit surat suara yang berbeda, itu menandakan bahwa kami berhasil dalam mensosialisasikan mana suara bentuk suara rusak, mana yang sah atau tidak sah. Kalau dalam soal konsepnya itu konsep melakukan pemetaan pada saat ini itu bagaimana di dalam lapangan nanti konsepnya. Kita ini yang kita kerjakan saja ya, karena kalau pemetaan ini kan kita paling memetakan ada mana daerah zona merah atau misalnya kalau publik yang di Karang Taliwan itu termasuk boleh. Nah, terus pemetaan mana sih orang yang mana kelompok yang mesti kemudian kita berikan edukasi memilih pada pemilih. Nah, kerja-kerja KPU juga di tahapan kemarin yang kita lalui ya, karena kita masuk masa pandemi saat itu kan, untuk mensukseskan karena masyarakat ketika dihadapkan pada benar-benar ada motif, mereka kan kebingungan, dan kan kami pun kebingungan bagaimana cara agar jalan tahapan pemilihan jalan tapi tidak juga menimbulkan korban akibat COVID. Jadi kami mengadakan simulasi kemarin kami di satu upaya juga mengadakan simulasi bagaimana pemilihan di saat dan itu kemudian dari hasil simulasi itu kemudian kita evaluasi kekurangan apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi kekurangan. Baru kemudian itu kita sosialisasikan ke tingkat dan ke kelurahan. Karena memang setiap tahapan sebenarnya kalau ada sosialisasi terkait surat suara, siapa calon surat suara dikatakan sah atau tidak, bagaimana soal itu menjadi karena ini kita bicara
Maksudnya sekarang lagi tidak ada ini, Ya. belum masuk ke tahapan. Sekarang prosesnya evaluasi evaluasi, hasil dari evaluasi itu nanti akan dilakukan pendidikan dari regulasi. Evaluasi ini bisa bersifat umum, misalnya ada PKPU, kemudian di PKPU bisa juga ada teknisnya. Ada PKPU-nya, ada surat edarannya, ada surat keputusannya, ada keputusannya sendiri. Itu bagian turunan-turunan regulasi yang sekarang itu mau dipersiapkan untuk digodok. Nah, kemudian di tahap persiapan ini ya, termasuk penganggaran. Sekarang juga masih kepentingan membicarakan. Semuanya saya bicarakan ini tidak di tingkat kabupaten kota ya, karena kita ini hanya melaksanakan, mengeksekusi apa yang sudah menjadi kebijakan. Perlu saya gambarkan lagi selanjutnya masalah tahapan? Kalau enggak saya tutup masalah tahapan. Bisa. Kalau soal turunan anggarannya itu mulai dari pusat. Ya, semuanya dari pusat dan baru dipakai. Hitung-hitungannya kan misalnya harga untuk masker berapa, kali berapa di seluruh Indonesia itu diurus di apa? Nah, setelah bicara anggaran dan logistik, anggaran dan perencanaan anggaran, merencanakan dari tahapan itu apa sih anggaran. Kemudian baik itu penyelenggaraan. Pertama dalam hal ini adalah karena sebelum masuk ke pelaksanaan penyelenggaraan mesti harus ada badan ad hoc dulu. Badan ad hoc ini adalah BPK, BPS, KPPS, tingkatan BPS-nya. Tingkatan kelurahan itu namanya BPS, tingkatan kecamatan itu namanya. Lalu setelah itu masuk ke tahapan pelaksanaan itu sudah berbicara masalah data di tahap awal. Jadi data yang sudah ada kemudian diperbarui, dicek, dicopet bahasanya tentang penelitian terhadap pemilih, karena bisa jadi pemilih yang masuk dalam PPT itu ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah daerah, sehingga kita harus dicoret itu di tahap pencarian data. Jadi hak miliknya kan bilang. Ya, kalau yang pindah kan, kalau pindah ini kan pindah masuk, pindah keluar. Pindah masuk ya yang tidak ada di DPT, kita masukkan yang ada di DPT. Kalau yang keluar yang ada di DPT kita coret DPT karena dia sudah masuk dan kualifikasi tidak memenuhi syarat lagi. Lalu kemudian bicara masalah pencalonan ini pencalonan presiden dan pencalonan dari Pak Jokowi. Sekarang ini kan berbeda dengan pemilu 2009, 2004, 2009. Dulu kan dipisah nih presiden ini. Dulu pisah presiden, ini presiden sendiri, terus pemilu DPR, DPD, DPRD itu bisa sendiri. Kalau saat itu masalah undang-undang untuk legislasi itu nomor 42, nah itu pemilu 2019
pilkada disertakan. Kalau kemarin pilkada kita 2020 kan untuk wali kota, 2018 untuk kemarin namanya gubernur kemarin. Jadi kemarin ini gubernur 2018, 2019 legislatif, presiden disertakan, 2020 pilkada wali kota. Di 2024 disertakan sebenarnya. Hanya saja ada jedanya untuk untuk pemilihan wali kotanya, gubernurnya. Kalau rencananya, kalau untuk pileg atau pemilu, ini saya jelaskan dulu. Pemilu namanya adalah penyelenggaraan terhadap pemilihan DPR, DPD, DPRD, dan presiden. Hanya pemilu. Kalau pemilihan itu namanya pemilihan kita, pemilu yang berkaitan dengan pilkada. Aku rasa kita baik itu provinsi maupun kabupaten. Itu pemilihan namanya. Jadi ada dua pemilu dan pemilihan. Karena salah ini kalau masih cuman orang-orang kan lebih simpel ngomongnya pilkada. Kan kita pemilihan. Kalau di kami regulasinya. Nah, di 2024 nanti disertakan semua di tahun yang sama, baik itu pemilu maupun pemilihan. Hanya saja pemilu duluan, kira-kira di bulan Februari kalau mau disahkan. Sekali lagi sampai sekarang itu yang pasti bahwa pemilihan itu dimulai dari November. Nah setelah itu tadi bicara masalah kampanye. Setelah calon itu kampanye. Ini apa ya? Saya tidak terlalu bicara. Ada masa kampanye kan dari kampanye itu pemilu lah kembalikan. Baik, baru selanjutnya setelah itu pemungutan dan penghitungan suara. Dia ini kan sudah tahu nih pemungutan dan penghitungan suara. Bahasa singkatnya hitung suara. Pengut hitung dan hitung suara. Jadi pemungutan dan penghitungan suara. Baru setelah itu tahapannya rekapitulasi dan penetapan hasil. Itu nama itu namanya. Rekapitulasi. Jadi peningkatan BPK kalau konteksnya sama-sama. Baru setelah itu tahap akhir itu PHPU, perselisihan hasil pemilihan. Misalnya kalau ada yang keberatan terhadap hasil, maka diberikan uang bagi peserta pemilu itu untuk bisa mengajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu pengetahuan. Kan saya pernah baca di Pak pada tahun 2019 ada beberapa masyarakat yang tidak bisa ikut melakukan pemilihan suara karena menggunakan IKTP atau surat keterangan. Bagaimana solusi KPU terkait soal itu? Kok surat keterangan memang tidak. Jadi gini, dulu kalau surat keterangan itu pengertiannya adalah surat yang diberikan, surat domisili yang diberikan oleh kelurahan dulu. Itu tidak boleh. Karena sekarang sudah tidak ada, Dukcapil sudah tidak melakukan itu. Surat keterangan yang dimaksudkan yang boleh dilakukan tengah melakukan rekaman. Katanya, wah, jadi dia ini umurnya baru naik 17 tahun, belum keluar EKTP-nya, tapi dia sudah melakukan perekaman di Dukcapil. Kan tidak serta-merta dia foto, perekaman maksudnya kan foto identitasnya segala macam, dan nggak langsung keluar KTP-nya. Terus Pak, gimana kalau
boleh saja tidak membawa itu. Hanya saja ada surat pemanggilan. Kalau itu senang. Kalau sekarang surat pemberitahuan. Dimulai bahasa ini dimulai berubah di pilkada. Kalau di pemilu surat C6 namanya. Itu surat pemberitahuan itu berdiri. Kalau sekarang C pemberitahuan. Di C pemberitahuan itu sudah tercantum nama orangnya, identitas orangnya, kapan dia harus pergi, apa yang harus dibawa ketika diri. Kalau tidak ada diri itu bawa saja. Bawa itu nanti dia akan dicek di daftar apa namanya, hadirnya di situ. Apakah ada namanya, nanti akan disesuaikan. Saya sebagai ketua kan sebagai pembuka aja sebelum Bapak menjelaskan. Mohon maaf Pak, supaya ya biar iya oke gitu maksudnya. Baik, kalau itu permintaannya kami persilahkan perwakilan berarti ya. Karena di sana tuh saya lihat ada daftar yang menyebut ketua kelompok. Iya dan Perwakilan saja saya sebut, perwakilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Persilakan menyampaikan mungkin sepatah-patah saja sambutan lah itu. Atau asalnya bukan 5 ya. Silakan. nama Saya lalu Abdul Hanan, terus yang di samping saya ini Farhadina Ayunin. udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, ada perwakilan dari Bawaslu, ada Ayahanda lalu Abdul Hadi dengan Ibu Farhadina. Marhanina. Yang sama-sama kita hormati, ada teman-teman juga. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat iman, Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini guna untuk melakukan observasi terkait dengan tugas mata kuliah kami. Pak, terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya untuk menerima kita sebagai mahasiswa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Mataram untuk melakukan observasi. Sebelumnya kita dari kelompok A semester 3 dengan jumlah anggota 7 orang dengan hadir semua anggota. Mungkin nanti kita ada sedikit perbincangan Pak, ataupun sedikit pertanyaan bagaimana sikap kinerja daripada Bawaslu terhadap lembaga yang didirikan ini, sehingga kita juga sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang jurusan di Ilmu Pemerintahan Daerah bisa mengetahui terkait dengan persoalan ini. Nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa langsung bertanya dan diwakilkan langsung oleh saudara Dodi yang pertama, Pak. Mungkin nanti kita akan bacakan dulu semua pertanyaan, nanti akan dijawabkan langsung oleh Ayahanda. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari kita semua Pak. Yang pertama, jelaskan sejarah Bawaslu dan tanggal berdirinya Bawaslu. Yang kedua, apa tugas dan fungsi Bawaslu? Yang ketiga, bagaimana kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu? Yang keempat,
bagaimana praktek Bawaslu jika pada saat pemilu pihak ASN berpartisipasi melakukan pesta demokrasi secara terang-benderang? Itu saja pertanyaan, Pak. Itu saja, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ayahanda. Nanti kita bisa mendengarkan. Kalaupun tidak ada sesuai di pemahaman kami, nanti kita bisa bertanya kembali, Pak. Nah, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih adik-adik magang yang saya cintai dan saya banggakan, sangat luar biasa. Saya mewakili lembaga kami, Bawaslu Kota Mataram, akan mencoba menjelaskan atau menjawab 4 item pertanyaan tadi secara berurutan. Mulai dari pertanyaan pertama tentang sejarah berdirinya Bawaslu Kota Mataram. Jadi sebelum kami menjadi lembaga yang definitif, kami itu bersifat ad hoc. Tepatnya tahun 2017 itu masih ad hoc sampai dengan 2018 masih ad hoc. Artinya kami bukan lembaga tetap, tapi lembaga yang akan dibentuk apabila ada tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Itu dulu waktu itu. Tapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, artinya di undang-undang itu kami sudah ditetapkan menjadi lembaga yang definitif. Sehingga tanggal 15 Agustus 2018 kami ditetapkan menjadi lembaga yang definitif dengan jumlah komisioner atau pimpinan kami di sini sejumlah 3 orang. Kenapa harus 3 orang? Karena disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah pemilih, itu patokannya. Tapi kalau di kabupaten kota lain yang jumlah pemilihnya lebih tinggi dan wilayahnya lebih luas, nanti di sana komisionernya akan menjadi 5 orang. Kebetulan saja di Kota Mataram ini karena wilayahnya tidak terlalu luas dan jumlah pemilihnya juga tidak terlalu banyak, akhirnya kami menjadi ada klasifikasinya di situ. Klasifikasi Bawaslu kelas A dan kelas B. Artinya kami di bawah kelas A karena komisioner kami hanya 3. Karena luas wilayah kami tidak terlalu luas dan jumlah pemilihnya juga tidak terlalu banyak. Akhirnya klasifikasinya kelas B. Tapi tetap kita ditetapkan menjadi Bawaslu yang definitif. Bahkan setelah tahun 2021 ini kami nanti akan menjadi percontohan Bawaslu yang akan diisi langsung dengan pejabatnya. Kalau sementara ini hanya ada kepala kesekretariatan, tapi besok sudah akan dilantik, insya Allah bulan-bulan ini akan dilantik 3 orang kasubag untuk membantu kepala kesekretariatan. Itu. Jadi sejak tanggal 15 Agustus 2018 kami sudah menjadi lembaga yang definitif. Artinya komisioner kami ini akan masa kerjanya menjadi 5 tahun, bukan 1 tahun lagi, tapi 5 tahun baru boleh direkrut kembali. Itu kalau sejarahnya ya. Itu sejarahnya Bawaslu Kota Mataram. Tapi kalau sejarahnya Bawaslu secara global, saya harus membukakan lagi lembaran sejarahnya Bawaslu dari tahun 68. Sebenarnya sudah ada, tapi namanya masih Panwas. Ada namanya Panwaslih juga.
ya pengawas pemilih itu berlakunya di Aceh. Jadi kalau kita di tahun-tahun itu namanya pengawas, masih di bawahnya lembaga yang namanya KPU. Kita gabung dulu. Tapi sejak tahun 2000, kalau saya tidak salah 2004-2005 waktu itu kita sudah mulai terpisah dari KPU. Itu sejarahnya Bawaslu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, tugas dan fungsi Bawaslu. Jika mengacu ke Undang-Undang 7 tahun 2017, tugas fungsi Bawaslu itu intinya hanya 3: mencegah, mengawasi, dan menindak. Itu saja fungsinya. Kalau nanti dirincikan kembali, disesuaikan pencegahannya di tahapan yang mana, pengawasannya di tahapan yang mana. Rasionalisasi. Kalau bicara tugas dan fungsi, ketiga itu tugas fungsinya. Tapi ditambah lagi di situ di Undang-Undang 7, tugas, wewenang, kewajiban bunyinya kalau di Undang-Undang 7 ini. Kalaupun adik-adik tidak mencantumkan itu, tetap saya akan sampaikan ke adik-adik karena itu terkait juga dengan fungsi kami. Kewenangannya sampai di mana? Saya tidak akan bisa membacakan satu persatu karena ini saya kutip langsung dari dasar hukum sebenarnya, undang-undang. Saya tidak akan merincikan, tapi nanti saya akan sampaikan filenya ke adik-adik. Tapi secara garis besarnya saya akan sampaikan sedikit saja tentang kewenangannya. Secara garis besarnya memang Bawaslu itu mempunyai wewenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi bahasanya di situ itu dugaan, bukan pelanggaran, dugaan. Baru akan disebut pelanggaran apabila kita sudah klarifikasi benar atau tidaknya ada indikasi pelanggaran di situ. Tapi sebelum itu namanya dugaan pelanggaran. Itu secara garis besar. Kemudian pertanyaan nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Bisa diulang yang Bisa. nomor 3-nya. Bagaimana kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu? Baik. Bagaimana kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu? Kalau kami akan dipertanyakan masalah kinerja, tentu yang akan berkaitan langsung itulah dengan SDM-nya pasti. Bicara masalah SDM di Bawaslu ini cukup memadai dan sangat memadai sebenarnya. Mulai dari pimpinan tertinggi kami yang 3 orang komisioner ini dipilihnya oleh DPR melalui pansel. Jadi pimpinan-pimpinan kami di sini memang orang-orang terpilih, SDM-nya terpilih. Itu satu, mulai dari pimpinan. Yang kedua, tentu di bawah pimpinan itu ada bawahannya, Mas, yang akan menunjang program dari pimpinan-pimpinan ini. Itu yang disebut di bawahnya itu kesekretariatan. Jadi SDM-nya di Bawaslu Kota Mataram itu, kesekretariatannya itu ada 16 orang tenaga kontrak. Itu yang di Bawaslu Kota dulu. Nanti saya jelaskan lagi yang lebih lanjut. Di Bawaslu Kota Mataram itu ada 16 staf kontraknya yang akan dibagi nanti di masing-masing divisi.
ada 3 divisi di sini. Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Di situ ada staf sekretariatnya sebanyak 4 orang. Itu nanti khusus mereka akan menunjang kegiatan yang ada di pengawasan, di divisi pengawasan. Kemudian nanti ada di divisi sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi. Itu juga nanti akan ditunjang oleh staf sekretariat itu sebanyak 4 orang juga, khusus untuk menangani SDM, organisasi, data dan informasi. Kemudian ada divisi satu lagi yang namanya divisi hukum, penindakan dan penyelesaian sengketa. Di situ juga ada staf yang akan menunjang, jumlahnya 4 orang. Hampir sama di semua divisi ini, jumlahnya 4 orang. Kemudian untuk menunjang semua kegiatan ini nanti akan dibantu oleh staf kesekretariatan namanya. Di bawahnya kepala kesekretariatan, itu yang menangani administrasi, baik itu administrasi perkantorannya ataupun administrasi keuangan ada di situ. Langsung ada bendaharanya di situ. Itu kalau secara SDM-nya di Bawaslu Kota Mataram. Kemudian ada tidak, pertanyaannya, ada tidak di bawahnya Bawaslu Mataram yang akan membantu di masing-masing wilayah kecamatan? Ada. Namanya pengawas kecamatan. Nanti akan dibentuk di masing-masing kecamatan itu sama, komisionernya juga 3 orang per satu kecamatan. Sama juga nanti akan dibantu oleh koordinator sekretariat namanya, Korsek, kalau kami singkat menjadi Korsek. Di bawahnya itu akan dibantu lagi oleh 7 orang staf kesekretariatan untuk menunjang ketiga komisioner yang ada di Panwascam. Pertanyaannya, adakah lagi di bawahnya Panwascam SDM-nya untuk menunjang kinerjanya Bawaslu? Ada. Di bawahnya Panwascam itu ada namanya pengawas kelurahan atau PKL. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Kalau di sini namanya pengawas pemilihan lapangan kalau di undang-undang ini. Tapi kalau di undang-undang 10 namanya PKL. Tapi sama, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawabnya sama di antara kedua ini. Hanya saja namanya yang dibedakan. Ada yang namanya PPL, ada yang namanya PKL, tapi fungsi sama. Itu juga direkrut oleh teman-teman yang ada di Panwascam. Kemudian di bawahnya PKL atau PPL ini nanti akan terbentuk 1 bulan sebelum hari pemilihan. Namanya pengawas TPS. Pengawas TPS ini disesuaikan, diangkat sesuai dengan jumlah TPS yang ada di wilayah kita masing-masing. Kalau di Mataram jumlah TPS-nya itu 725 TPS sekota Mataram. Maka sebanyak itulah pengawas TPS. Saya lanjut. Bagaimana kinerjanya Bawaslu dalam mengawal pemilihan atau pemilu? Arah pertanyaannya seperti itu. Kalau saya cermati arah pertanyaannya, kinerjanya seperti apa? Jadi kami itu terbentuk dengan undang-undang, tentu kami harus tunduk dengan aturan yang ada di undang-undang ini. Nanti secara teknis penyelenggaraan, saya sudah sampaikan di awal,
ini terkait tugas fungsi karena kinerja. Tugas fungsi kami itu intinya hanya 3 kan? Pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Di setiap tahapan, baik itu tahapan pemilu atau pemilihan, nanti akan ada turunan dari undang-undang ini yang disebut namanya Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Itu dikeluarkan oleh Bawaslu RI terkait dengan semua tahapan baik pemilu ataupun pemilihan. Nah, disitulah nanti akan menjadi dasar kami bekerja. Biasanya Perbawaslu itu akan mengikuti atau menyesuaikan dengan peraturan KPU. Kalau bahasanya kami setiap hari itu PKPU secara singkat, karena kami nggak mungkin akan menyebut bagaimana peraturan KPU itu, agak nggak lazim namanya. Tapi kalau secara cepatnya ada PKPU nggak atau ada PBU nggak? Kalau sudah ngomong begitu sama teman-teman ini pasti paham. Punya PKPU, punya PB, punya. Jadi antara PKPU dan PB itu harus beriringan. Umpama secara teknis teman-teman yang di KPU mengeluarkan PKPU berapa tentang misalnya kampanye, maka nanti di PB-nya kami akan dikeluarkan lagi nanti PB terkait pengawasan tahapan kampanye. Wajib. Jadi di setiap tahapan akan diikuti. Dan kinerja kami itu bisa diukur. Bukan maksudnya mau merendahkan instansi lain, enggak. Cuman kalau kami di Bawaslu ini harus membaca dan memahami PKPU itu, karena itu yang akan kami awasi. Secara teknis mereka akan mengacu ke sini, ke PKPU-nya, kampanye itu. Maka kami harus paham betul peraturan yang mereka buat ini. Di samping kami juga harus mempelajari PB ini, bagaimana kami harus mengerjakan itu. Artinya kami SDM-nya Bawaslu Kota Mataram ini punya moto. Apa motonya Pak Di? Bawaslu Kota Mataram bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu motonya ya. Jadi bisa diukur lah kinerja kami di situ. Kami bekerja itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan Bawaslu. Jadi setiap tahapan itu kami harus tunduk dan kami dilindungi oleh negara. Jadi setiap tahapan kalau mau bicara tentang kinerja ini, saya harus memulai dari tahapan apa misalnya, atau saya ambil satu saja tahapan, dan itu akan panjang. Tapi secara garis besarnya sudah saya sampaikan tadi. Kalau bicara kinerja, tentu itu SDM yang akan bersangkutan langsung. Itulah SDM-nya kami. Jumlahnya sudah saya berikan juga. Mungkin itu terkait tugas fungsinya, kinerjanya. Yang terakhir apa? ASN. Netralitas ASN. Memang menjadi sorotan yang sangat luar biasa di tahun 2020 kemarin terkait netralitas ASN yang begitu dahsyat meningkatnya, bukan hanya di NTB tapi di seluruh Indonesia. Data terakhir mengenai ini sudah bukan dugaan lagi karena kasusnya sudah nyampe di Komisi
Aparatur Sipil Negara KASN Pusat. Itu jumlah kasus pelanggaran itu di seluruh Indonesia jumlahnya 2007 kasus di seluruh Indonesia. Itu terkait netralitas ASN. Dan itu data valid datanya. Kemudian yang sudah ditangani oleh KASN jumlahnya 1.535 kasus yang sudah selesai dan sudah dapat ketetapan dari KASN. Itu jumlahnya. Kemudian khusus yang di Kota Mataram, kasusnya kita itu masih relatif lah ya Mbak ya, nggak terlalu tinggi. Kalau di Kota Mataram pasti ada sebabnya kenapa kita bisa menekan seperti itu. Jadi di Bawaslu Kota Mataram khusus untuk netralitas ASN ini kita fokus membuat beberapa kegiatan dengan cara mengajak stakeholder yang di Kota Mataram ini untuk ikut mensosialisasikan satu undang-undang ASN, kedua undang-undang 7 ini terkait dengan netralitas ASN. Dan itu kami ajak semua OPD untuk menandatangani bahwa kita itu ingin mengedepankan netralitas. Bahkan kita berharap zero pelanggaran ASN. Dan itu sudah ditandatangani, ada integritasnya, tanda tangan semua. Mulai dari Pak Wali, Sekda, asisten-asistennya, kepala-kepala OPD-nya semuanya, termasuk camat, lurah semuanya. Dan alhamdulillah itu efektif dan bisa berjalan. Hanya beberapa yang kita tangani, tapi itu hanya baru dugaan. Karena itu ada yang dari temuan, ada juga yang dari laporan masyarakat. Tapi yang ke KASN, kalau saya tidak salah 3 kasus yang masuk di KASN, itu pun satu orang itu kedudukannya bukan di pemerintah kota tapi di provinsi. Hanya saja lokasinya itu berada di bawah Bawaslu Kota Mataram. Jadi kita yang menangani, itu laporan dari masyarakat. Kemudian yang kedua itu juga sudah mendapat teguran dari KASN dan sudah dilaksanakan juga putusan KASN itu oleh PPK, istilahnya pejabat pembina kepegawaian, yaitu Pak Wali yang lama. Itu sudah dilaksanakan semua putusannya KASN. Kemudian bagaimana sih Bawaslu menekan, sebenarnya menekan angka pelanggaran netralitas ASN. Gitu aja ya, intinya pertanyaan itu. Jadi terkait netralitas ASN ini, ASN itu sendiri ada undang-undangnya. Kalau saya tidak salah, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah ingat ya. Nanti ada dicari dah Undang-Undang ASN itu di pasal berapa. Yang jelas di situ memang ASN itu bukan diminta lagi, tapi wajib mengedepankan netralitasnya. Itu kalau di undang-undangnya mereka. Kemudian kalau mengacu ke sini terkait netralitas ASN, itu
saya kemarin ada diskusi juga sama teman-teman yang di RI, itu di pasal 280 dan pasal 282 itu diatur tentang ASN netralitasnya. Kemudian kalau di berikutnya secara hukumnya di pasal 93 huruf B dan pasal 93 huruf F itu yang mengatur tentang netralitas. Kalau di Undang-Undang 10 tahun 2010 itu tentang pemilihan kepala daerah, itu ada di pasal 22A tentang netralitas. Itu dasarnya kami. Bagaimana caranya kami melakukan? Tadi sudah saya sampaikan, kami lebih banyak pendekatan secara emosional, baik kepada pejabatnya, pegawainya sendiri. Dan cara bagaimana? Kita sosialisasi, kita undang semua stakeholder, kita berikan wawasannya, begini loh, ASN itu harus begini, nggak boleh. Yang jadi perdebatan kemarin terkait ASN ini, ASN itu punya hak pilih. Hak pilih punya. Kalau bicara hak pilih, artinya mereka boleh, umpama kampanye, boleh ikut kampanye. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Tapi syaratnya tidak boleh aktif. Dia hanya duduk dan mendengarkan tanpa aktif. Aktif itu artinya dia ikut berbicara gitu. Untuk calon, gitu. Salah satu calon, memberikan dukungan secara langsung. Itu yang nggak boleh. Yang kedua, dia tidak boleh menggunakan atribut dalam bentuk apapun dari salah satu pasangan calon kalau dia mengikuti kampanye. Kalau dia hanya sekedar hadir, dia mendengarkan, diam, artinya tidak aktif dan tidak menggunakan atribut, ya silahkan, nggak masalah. Karena mereka punya hak pilih. Tapi kalau sudah aktif, itu baru yang kita namanya awalnya kembali lagi. Kami harus mencegah, mengawasi, kemudian bertindak. Karena memang unik kalau ASN. ASN itu unik. Yang kemarin sempat menjadi isu yang sangat luar biasa, kalau saya boleh menanggapi itu luar biasa, karena ada dari berbagai pihak yang menginginkan hak pilih ASN itu dicabut karena tingginya dugaan pelanggaran netralitas. Tapi kalau menurut saya kemarin waktu webinar sama teman-teman yang dari RI, LSM, sama yang dari KASN juga hadir, artinya sebenarnya ASN-nya itu nggak masalah. Nama ASN itu nggak masalah. Yang salah itu personal, oknumnya yang salah, yang tidak paham sebenarnya dia tentang undang-undang ASN itu, tahu, paham dia tentang aturan pemilu, tentang aturan pemilihan kepala daerah. Tapi ada faktor yang mendorong mereka untuk mendukung salah satu atau pasangan calon, kayak apa yang namanya, atau partai politik. Itu faktor-faktor bisa jadi karena faktor satu, kedekatan, ikatan persaudaraan. Ini kita manusia sosial, nggak bisa kita lepas dari itu.
Yang kedua faktor ini kebutuhan jabatan. Kita tidak bisa kita tutup mata dengan itu, karena memang terjadi. Umpama saya pengen jadi kepala dinas nanti di periode wali kota yang baru, tentu saya harus lebih dekat dong sama yang calonnya, kan itu karena jabatan yang mendorong mereka untuk itu. Bisa saja faktor yang ketiga itu karena faktor ini apa sih namanya, keuangan. Bisa saja. Itu ada, ya saya berikan contoh kenapa ASN itu bisa seperti itu. Tapi kalau saya ditanya apakah ASN itu akan dicabut hak pilihnya atau tidak, saya akan bilang tidak. Karena tidak semua ASN akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Terbukti dengan jumlah atau persentase. Kalau di Kota Mataram ini jumlah pegawai atau ASN-nya itu sekitar 48.000 sekian orang, yang melanggar itu paling hanya 6 atau 10 orang, tidak sampai 0, sekian. Jadi apa salahnya ASN? Intinya bagaimana ASN itu membawa diri, itu personal sebenarnya, karena itu pilihan. Jadi bagaimana caranya kita mencegah supaya ASN itu tidak melakukan pelanggaran netralitasnya. Kemarin ada masukan, ini adik-adik luar biasa nih, langsung dapat informasinya. Ada baru kemarin saya webinarnya, itu ada 4 masukan bagaimana mencegah pelanggaran netralitas. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan melakukan memetakan potensi pelanggarannya itu ada di mana sih, netralitasnya itu. Apakah nanti di keuangannya atau sekedar menyerahkan masa. Di situ kita harus lihat dulu potensinya ada di mana sih. Itu bagus. Itu usulan dari Sekretaris Daerah Maluku Utara. Kemudian yang kedua, ini yang sudah biasa sebenarnya kami lakukan, yaitu sosialisasi ke ASN di seluruh perangkat daerah. Artinya nanti kami akan lebih memperbanyak lagi sosialisasi. Bila perlu nanti kami akan masuk ke masing-masing OPD. Kalau bicara OPD-nya di Kota Mataram itu jumlahnya kalau saya tidak salah 38. Berarti kami harus masuk ke 38 secara khusus nanti di dinas-dinas, misalnya di dinas pendidikan. Berarti kami harus masuk sosialisasi di sana. Tapi kalau di Kota Mataram secara tidak langsung kita sudah melaksanakan ini, sosialisasi ini sudah kita laksanakan. Itulah yang membuat di Kota Mataram itu tingkat dugaan pelanggaran ASN, netralitas ASN itu agak rendah sekali. Bahkan kita di urutan nomor 7 CNTB. Justru yang mohon maaf nih, saya bukan mau membandingkan antara di Pulau Seberang ya di sini, tapi memang itu data valid. Di Pulau Seberang itu Kabupaten Bima kalau saya tidak salah itu jumlahnya hampir mencapai
yang terindikasi melakukan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Itu bicara di NTB, bukan di Kota Mataram saja. Sebenarnya kalau ASN ini bisa sebenarnya ditekan dengan cara seperti itu. Kemudian saya kemarin coba mengusulkan, saya pribadi sebenarnya tidak akan terjadi pelanggaran ini atau dugaannya jika pejabat pembina kepegawaian di daerah itu tegas, harus tegas. Artinya tegas dalam hal ini mereka harus berani memberikan hukuman secara langsung kepada ASN yang terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu calon. Tapi apa jawabannya? Bagaimana PPK istilahnya, pejabat pembina kepegawaian. Bagaimana pejabat pembina kepegawaiannya bisa tegas, sedangkan yang menjabat PPK itu bisa saja petahananya. Memang dia bukan petahana misalnya, tapi yang akan maju itu keluarganya. Itu juga susah juga. Kalau sudah seperti itu kan susah. Akhirnya ya kita harus kembali lagi ke pola lama. Kita proses saja kalau memang sudah ada dugaan, kita punya alat bukti, ya sudah kita sampaikan langsung ke KASN. Nah, di sini perlu saya jelaskan biar tidak salah persepsi. Jadi khusus untuk ASN ini bukan Bawaslu yang menentukan putusannya, hukumannya seperti apa. Karena itu masuk ranahnya administratif dan mereka itu punya lembaga sendiri, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, nanti dari sana kita hanya memberikan dukungan berupa data, informasi, dan rekomendasi. Itu yang kita sampaikan ke KASN. Di KASN yang akan menilai, akan mempelajari masuk tidak di pelanggaran ini. Kalau masuk baru dibuatkan putusan. Putusannya seperti apa? Bisa saja dia putusannya nanti itu hukumannya ringan, sedang, atau berat. Jadi ada 3 putusannya. Putusan ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu setahu saya isinya itu hanya teguran lisan, kemudian bisa diberikan juga sanksi berupa pemotongan gaji kah? Itu yang ringan-ringan saja. Tapi kalau yang masuk di sedang ini itu khusus untuk netralitas ASN. Kalau ada indikasi pelanggarannya, kalau ada sudah putusan dari KASN, yang sedang itu bisa penundaan kenaikan pangkat, bisa penundaan gaji, bisa penundaan bukan penundaan lagi, tapi penurunan golongan. Itu sudah berat, itu sudah sedang namanya. Tapi kalau yang sudah masuk di tingkat berat pelanggarannya itu yang paling ekstrim, nanti itu akan diberhentikan secara tidak formal. Itu kalau netralitas ASN. Hanya saja kita terkait ASN ini, terkait keputusan dari KASN, sering kita kehilangan jejak. Apakah putusan dari KASN itu sudah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaiannya atau tidak?
sering terlupakan. Sering kita lupakan. Sehingga saya berani bicara seperti ini kenapa? Karena kami mengalami sendiri, kecuali kami tidak pernah mengalami. Ada 2 kasus yang sudah punya ketetapan dari KASN, tapi kami tidak mendapatkan jawaban dari pejabat pembina kepegawaian apakah putusan itu sudah dilaksanakan atau tidak. Itu saya alami sendiri, karena saya sendiri waktu itu sedang jadi bendahara ya. Saya jadi bendahara. Hanya saja teman-teman ini kehilangan jejak waktu itu. Pak, mohon maaf sebelumnya supaya video kita juga bagus, mungkin kita bisa tanya jawab sedikit lah supaya Saya akan bagi sesi itu khusus untuk tanya jawab nanti biar sekalian lurus jadinya. Saya menjelaskan dulu, nanti pertanyaannya juga saya akan jawab. Karena tapi kalau kepotong-potong begini nanti justru hasilnya nggak bagus. Saya sedang menjelaskan adik tentang netralitas ASN. Saya belum selesai. Belum selesai. ya, Saya akan selesaikan ini sedikit lagi, baru saya akan buka sesi tanya jawabnya. Silakan bertanya. Itu langkah kami untuk berikutnya di tahun 2024 itu seperti yang hasil kemarin webinar itu ada 4 item yang saya sampaikan itu nanti kami akan laksanakan semuanya. Bahkan kami akan buat terobosan, bisa jadi nanti teman-teman ASN ini kami akan ajak sekaligus untuk menjadi pengawas pemilu partisipatif khusus untuk yang di ASN-nya saja. Jadi ada beberapa orang mungkin nanti kami akan minta bantuan secara sukarela untuk menjadi perpanjangan kami mensosialisasikan nanti teman-teman ASN yang lain. Oke, itu saja mungkin jawaban saya dari 4 pertanyaan. Nanti kalau ada yang belum jelas silakan saya buka langsung, boleh bertanya silakan. Mungkin demikian. Mari saya terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. karena memang Bapak sudah menjawab dan mendeskripsikan semua pertanyaan tadi. Mungkin ada dari teman-teman ya, 1 pertanyaan saja terkait dengan ini, apa yang tidak dipahami terkait dengan atau enggak yang belum jelas lah, mungkin kira-kira begitu. 1 pertanyaan. Banyak juga nggak apa-apa, saya masih banyak waktu. Nanti Oh, durasinya ya? Oke, KPU lagi. Oh gitu. Ya silakan, ada adik yang mewakili yang belum jelas atau langsung? Atau saya sendiri yang Oh, bertanya, boleh. Pak. Memorinya pun. Biar dekat. Oh iya. Udah. Nah, dipegang aja sih. Gimana kalau ini disimpan di rumah? Situ ada. Kunci dulu itu. Kunci. Ya.
mungkin saya bisa bertanya Pak, satu Silakan. pertanyaan yang masih kebingungan dalam diri kita. Karena memang sudah dijelaskan tadi dalam undang-undang bahwa ada beberapa item dalam melakukan pencegahan, bahwa untuk menetralitaskan ASN. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana praktek Bawaslu, misalkan hukuman lah, walaupun pihak ASN itu ketangkap langsung oleh pihak Bawaslu. Nah, walaupun tidak ada informasi dari masyarakat, kan ada dua kemarin kan. Yang pertama ada informasi, dan yang kedua itu ditahu oleh pihak Bawaslu itu sendiri. Nah, dalam aturannya Pak, undang-undang nomor berapa dia langsung didapatkan dari itu. Baik, paham saya. Bagaimana kalau ASN itu, intinya nih pertanyaan itu, ASN itu melanggar dan UTT lah istilahnya. Kalau ditanya bagaimana hukumannya, tadi sudah saya jawab. Yang menentukan hukuman itu bukan Bawaslu. Bawaslu hanya memproses satu laporannya itu dari masyarakat, yang kedua temuan itu dari kami sendiri. Nah, itu temuan namanya. Kami harus proses itu, harus kami panggil dulu, klarifikasi, kemudian kami akan lengkapi dengan 2 alat bukti yang cukup. Jadi proses hukumnya bukan di kami. Proses hukumnya itu ada di KSN kalau ASN. Karena itu ranahnya administratif. Kan tadi sudah saya sampaikan. Ranahnya itu administratif, bukan pidana. Beda sama pidana. Administratif ini yang kita bicarakan, netralitas ASN itu administratif. Jadi undang-undang yang kita pakai itu ya ini Undang-Undang 7. Di sini nanti akan tercantum juga netralitas ASN-nya. Kemudian nanti di Undang-Undang ASN-nya juga sudah diatur di situ. Itu KASN yang buat, yang akan memakai ini undang-undangnya untuk menentukan putusannya. Gitu. Jadi kami pakai ini hanya untuk memproses dugaan pelanggaran itu. Siap. Yang menentukan hukuman itu bukan Bawaslu, saya sudah jelaskan tadi. Karena dia itu punya lembaga sendiri. Tuh. Tapi ya ini akan administratif juga. Tapi kalau sudah ranahnya pidana, di sini akan diproses. Di sini ada namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Itu pun kalau dia memenuhi syarat dan prosesnya panjang. Harus ada penyidikan, harus ada penyelidikannya di situ kalau dia pidana. Kalau administratif ya sudah seperti ini. Kalau bentuk pidananya kayak gimana nanti kalau pada saat temuan itu? Nah, kalau bicara pidana, adik-adik ini harus belajar hukum. Ada 2 bentuk nanti hukumannya itu. Bisa hukuman kurungan, bisa denda. Itu hanya 2. Hukum itu hanya 2. Tuh, kalau pidana, apakah hukuman kurungan atau nanti hukuman denda? Iya, itu kan dari pandangan hukumnya. Nah, yang ingin kita tanyakan itu temuannya. Misalkan kita temuannya itu pada pihak itu ataupun individu orang itu yang melakukan. Itu yang bisa dipidanai itu contoh kasus yang bagaimana yang ditemukan oleh dipidanakan. Iya, contoh kasusnya. Karena kasusnya gimana? Yang kita bahas ini ASN-nya. Iya. Kalau pidananya itu jauh, tidak akan ada tindak pidananya di situ. Karena netralitasnya yang kita kedepankan. Kecuali kalau kita bicarakan masalah money politik. Nah, itu maksud kita itu. Temuan seperti Kalau itu. kita bicarakan money politik itu terlepas dari ASN.
Kalau bicara money politik ada di Undang-Undang 7 ini, nanti di bab bagian 3 pasal 353 itu sudah disebutkan setiap orang yang memberikan atau menjanjikan atau menerima berupa uang atau barang itu akan dihukum dengan seberat-beratnya hukuman. Kalau terbukti ya, Iya. hukuman pidananya itu kurungan penjara 1 tahun, denda 12 juta. Itu maksud kita. Kalau bicara itu, money politik larinya. Itu sudah masuk pidana, sudah pasti. Tapi kita harus klarifikasi dulu. Prosesnya ada di Sentra Gakumdu. Itu. Kita harus melakukan penyidikannya dulu, Kalau sudah lengkap, sama persis seperti pidana-pidana lain, sama. Hanya saja kita tidak membawa ke kepolisian karena di sini sudah ada perwakilan dari kepolisian, sudah ada perwakilan dari kejaksaan. Jadi kita selesaikan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Kalau sudah memenuhi syarat, istilahnya di sini nih ada istilah tingkatannya. Sudah masuk di tingkat berapa? Sudah naik nih 1, tahap 1, nanti diproses juga di sini. Tuh, disidik lagi, naik statusnya menjadi 2. Kalau sudah 3 masuk di pengadilan, selesai sudah. Pengadilan yang punya wewenang nanti untuk menyelesaikannya. Iya. Jadi adik-adik dari awal saya sampaikan kalau bicara yang ini masuknya itu di divisi hukum. Divisi hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ya. Itu yang punya ranah pekerjaan. Kalau yang adik-adik pertanyakan yang nomor 4 yang memproses teman-teman yang ada di APPS. Kalau administratifnya itu hanya di kita. Kalau dia ASN nanti ke KASN larinya. Tapi kalau ini masyarakat biasa cukup di kita secara administratif. Kalau penyelenggaranya masuknya nanti di DKPP. Tidak menutup kemungkinan deh bahwa penyelenggara itu juga ada dugaan pelanggarannya. Tapi penyelesaiannya nanti di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bisa disidang di sini, di daerah, di provinsi. Kalau dugaannya itu ada di kabupaten kota, maka sidangnya ada di provinsi. Tapi kalau secara global nanti di satu provinsi itu pelanggarannya tidak selesai di provinsi, maka akan naiklah di DKPP pusat. Itu kalau administratifnya. Tapi kalau sama kita bicara pidana, inilah fungsinya yang saya tunjuk ini nih. Ya namanya struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini. Ini yang masuk ke ranah pidana. Itu paham ya? Paham. Jadi ada 2 undang-undang yang kita pegang. Undang-undang pemilu kalau untuk pemilihan umum biasanya ini karena ini dipakainya untuk pilek dan pilpres undang-undang ini. Tapi kalau sudah pemilihan kepala daerah, undang-undangnya akan berbeda. Dia akan menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016. Cukup? Ada lagi? Enggak ada. Mudah-mudahan puas jawabannya. Iya. Tapi insya Allah kalaupun adik-adik nanya ke teman-teman yang lain, jawaban kami itu sama. Terima kasih. Mungkin sedikit dulu Pak. Boleh, silakan. Supaya saya Silakan. jelaskan dulu di sana sebelum berakhir. Sebelum kita menutup, mungkin saya sedikit menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bagaimana kita melakukan observasi ke Bawaslu
Jadi ada beberapa item yang kita tanyakan tadi di ayahanda kita tercinta, yaitu beliau sudah menjelaskan atau mendeskripsikan lebih luas terkait dengan bagaimana kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada saat pemilihan, baik dalam pemilihan bupati, gubernur ataupun apa, itu sudah dijelaskan semua. Dan itu sudah diatur dan dijelaskan di dalam buku ini juga. Undang-undang ini sudah dijelaskan dari tadi, mulai dari awal pertanyaan sampai akhir dari pertanyaan. Mungkin itu saja dari kita ayahanda. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin kalaupun ada salah ataupun kata yang kami bawakan itu datangnya dari kita. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah. Boleh kita tutup sama. Nanti saya share ke salah satu teman biar adik juga bisa baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok A. Kelompok A ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi dan kinerja DPRD Kota Mataram? Yang kedua, konsep dan tata kelola DPRD sebagai lembaga pengawas. Bisa diulang? Konsep dan tata kelola DPRD sebagai pengawas. Yang ketiga, struktur penerimaan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat. Itu saja pertanyaan dari kelompok A. Kelompok A ya. Ya. Terima kasih. Saya kembali moderator. Lanjutannya dulu ya. Oh gitu. Oke. Kalau begitu saya langsung jawab ya yang untuk perwakilan kelompok A. Pertanyaan yang pertama adalah fungsi dan kinerja DPRD di Kota Mataram. DPRD Kota Mataram sama seperti DPRD di daerah lain, berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan, saya lupa nomornya, mempunyai fungsi, ada 3 fungsi yang melekat di DPRD Kota Mataram ini. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga fungsi pengawasan. Untuk fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah, dalam hal ini wali kota Mataram. Kemudian untuk fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu yang dilakukan setiap tahun, membahas rancangan APBD Kota Mataram bersama kepala daerah tentunya juga. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan perda yang sudah ditetapkan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada intinya hanya 3 fungsi itu aja yang melekat di DPRD Kota Mataram.
Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana konsep dan tata kelola DPRD sebagai lembaga pengawas ya? Iya. Jadi untuk pengawasan melekat di fungsi yang ketiga tadi, DPRD Kota Mataram secara rutin dan terjadwal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan APBD yang sudah ditetapkan. Bentuk pengawasannya biasanya anggota dewan secara terjadwal turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Itu yang secara secara terjadwal. Kemudian bentuk pengawasannya juga berdasarkan aspirasi, laporan dan pengaduan dari warga masyarakat dalam bentuk laporan-laporan yang diterima baik bersurat maupun secara lisan. Kemudian pengawasan yang lain terhadap OPD terkait dengan bidang-bidang tugas yang ada di masing-masing komisi. Jadi anggota DPRD ini sudah terbagi menjadi 4 komisi berdasarkan bidang-bidang tugas yang telah tadi saya sampaikan. Jadi itu di 4 komisi ini sudah terbagi OPD mana yang akan diawasi oleh anggota dewan melalui komisi-komisi tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana struktur apa ini? Penerimaan aspirasi, ya penerimaan aspirasi. Ini aspirasi ini sebenarnya dewan itu mempunyai kegiatan yang namanya reses. Itu yang secara khusus untuk metode untuk aspirasi masyarakat itu. Jadi di kegiatan reses itu dalam setahun itu 2 kali dilakukan oleh dewan. Dewan turun langsung ke daerah pemilihannya. Nah disitulah dewan menghimpun, menyerap aspirasi dari warga masyarakat di dapilnya masing-masing. Nah dan itu akan ditindaklanjuti di tahun berikutnya melalui dana aspirasi yang ada di masing-masing dewan. Jadi dewan ini memiliki, kalau dulu dana aspirasi namanya, sekarang pokok-pokok pikiran di dalam APBD itu yang nanti akan disalurkan ke masing-masing warga masyarakat di dapilnya masing-masing. Itu bentuknya bermacam-macam, ada yang dalam bentuk fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana yang ada di masing-masing kelurahan atau lingkungan, ada yang berbentuk dalam sarana dan prasarana usaha, berbagai macam bentuk, dan itu khusus untuk masyarakat memang. Seperti juga pembangunan rumah ibadah, perbaikan jalan-jalan lingkungan, itu ada pokok-pokok pikiran dewan yang dituangkan di dalam APBD berdasarkan aspirasi yang diajukan oleh warga masyarakat di dapilnya masing-masing untuk aspirasinya. Kemudian selain reses itu biasanya kan warga masyarakat juga bersurat mengenai aspirasi yang masing-masing ada di warga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan dari kelompok A. Iya Pak, mungkin itu saja juga dari kelompok kita. Kami ucapkan terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berarti itu diganti. Oh, ini tugas masing-masing kelas ya ini ya. Oh begitu. Boleh.